Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Selasa 7 Juli 2020 adalah Selasa Pekan Biasa ke-14. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Kita buka renungan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi sedikitlah pekerjaannya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya yang mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, pernahkah Anda mengalami berbuat baik tapi tidak dihargai, malah dicemooh, malah dicela? Kalau pernah, kita tidak perlu sakit hati, tidak perlu berkecil hati, karena Yesus sendiri mengalami perlakuan seperti itu. Dia berbuat baik kepada orang, dia mengusir orang yang kerasukan setan, dan orang itu pulih, dibebaskan dari beban hidupnya. Tapi dia malah dicemooh, dicela. Dia itu mengusir setan atas dengan kuasa penghulu setan. Itu cemoohan yang benar-benar buruk, sangat buruk. Tapi apakah Yesus kemudian karena itu mundur? Tidak lagi mau berbuat baik? Tidak. Dia terus berbuat baik. Terus melakukan apa yang perlu ia lakukan untuk membawa sukacita, damai kepada orang lain. Dengan itu dia memberikan contoh kepada kita untuk memberikan sikap iman yang sama. Dan apa yang membuat Tuhan Yesus terdorong untuk terus melakukan yang terbaik bagi orang-orang lain, meskipun dia dicemooh, meskipun dia tidak dihargai, itu semua karena belas kasihnya kepada manusia. Dengan itu Yesus memberikan contoh kepada kita untuk mengambil bagian dalam semangat belas kasihnya. Dia terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Dia terus melakukan pembebasan demi pembebasan terhadap orang-orang yang sungguh perlu pembebasan. Dia dicela, tidak dihargai, dicemooh, tapi belas kasihnya lebih besar daripada itu. Dan dia mengajak kita untuk punya hati yang besar, punya belas kasih yang besar, yang membuat kita tidak pernah akan peduli apa kata orang ketika kita berbuat baik. Apa pandangan pendapat orang ketika kita melakukan sesuatu yang indah di mata Tuhan. Belas kasih akan senantiasa mendorong kita untuk terus menjadi orang
yang berhati baik, rela membantu, meskipun apa yang kita lakukan tidak pernah dihargai. Karena bukan penghargaan itu yang kita cari, bukan penghargaan dari manusia. Tapi yang kita cari adalah kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Itulah hidup yang mulia karena berkenan di mata Tuhan. Kita memohonkan semangat iman seperti itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.